Oleh karena itu, saya menggugat kepada para kiai, para ustadz, para ulama, kalau memang yang kalian perjuangkan itu adalah kebenaran yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia, maka bijaklah dalam menetapkan hukum bagi manusia, baik bagi pengikutmu maupun di luar golonganmu. Kemudian bijaklah dalam memahami ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka. Kalau Islam itu adalah mutiara, maka Islam akan tetaplah mutiara sekalipun berkubang dalam lumpur pekat hitam. Bersikaplah percaya diri dan moderat, yang memandang objek dakwamu sebagai peluang bukan sebagai tantangan. Karena sesungguhnya hati-hati mereka adalah juga Tuhanmu yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang menciptakan. Dia akan tetap tersentuh pada kebenaran dan kelembutan. Hanya saja waktu dan ketetapannya yang belum kita dapatkan. Makanya menjadi salah satu cita-cita saya mengajak seluruh masyarakat, ayo mari sama-sama terlibat dalam memperjuangkan dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Kami masih bekerja keras karena cita saya mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran, karena 1 juta insya Allah akan mampu mewujudkan Indonesia menjadi negara Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. May yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Ada sebuah tulisan di media sosial yang mengatakan, dahulu sekitar tahun 1980-an di Malaysia, ketika wanita muslimah berjilbab, wanita-wanita non-muslim keturunan Tionghoa menggunakan pakaian baju kurung layaknya wanita Melayu. Namun setelah wanita-wanita muslimah mulai ramai-ramai menggunakan jilbab, maka wanita-wanita non-muslim keturunan Tionghoa pun ramai-ramai sedikit demi sedikit mulai membuka pakaiannya, mulai berani menggunakan pakaian dengan dada terbuka, celana yang kecil dan sempit dengan paha terbuka. Saya tidak sepenuhnya sependapat dengan tulisan di atas, karena tidak ada penelitian mendasar yang bisa mengatakan siapa yang berbuat lebih dahulu. Apakah wanita muslimah yang dahulu menggunakan hijab, ataukah para wanita non-muslim yang lebih dahulu bersikap pola tidak sopan menurut adat ketimuran, sehingga menyebabkan tergugahnya kesadaran wanita muslimah untuk komitmen dengan nilai-nilai agamanya. Tapi yang ingin saya katakan adalah itulah sunnatullah, hukum alam. Ibarat sebuah neraca timbangan, manakala neraca timbangan lebih berat ke kiri, maka untuk menyeimbangkannya, sebelah kanan harus kita tambahkan. Begitupun realitas sosial di muka bumi ini. Manakala ada banyak yang berlari ke kiri, maka sebagian yang lain akan berusaha menyeimbangkan keadaan dengan berlari ke kanan, sehingga terbentuk suasana keseimbangan. Itu adalah bagian dari hukum alam sunatullah, yang merupakan sebuah perangkat dan sistem yang Allah ciptakan justru untuk merealisasikan janji-janjinya di dalam Al-Quran, sebagaimana termaktub dalam Quran surat Ali Imran ayat 140, bahwa masa kejayaan dan kehancuran suatu umat itu Allah pergilirkan di antara manusia. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Artinya akan selalu ada orang-orang yang berhaluan kiri dalam bidang agama, yang menganggap bahwa agama adalah candu yang mengekang kebebasan manusia. Sebaliknya juga akan selalu ada orang-orang yang merasakan kenikmatan dalam ketundukan kepada Tuhan dan beragama, serta mendakwahkannya kepada seluruh umat manusia. Dan masing-masing dari mereka semua akan radikal memperjuangkan keyakinan mereka. Maka di sanalah letak krusialnya menyebabkan perselisihan dan pertentangan dalam memperebutkan pengaruh dan berusaha untuk menarik pemilih massa. Golongan kiri akan semakin tidak rasional dalam memperjuangkan keyakinannya. Sebaliknya golongan kanan juga tidak sedikit kebablasan dalam memahami aturan agamanya, sehingga salah melahirkan konsep dasar dan praktik amalia. Penafsiran hukum dibuat untuk menjadikan manusia sebagai makhluk akhirat,
bukan membantu mereka agar mampu mengemban tugasnya sebagai khalifah fil ard. Sebagai contoh definisi ikhlas dan definisi cinta yang kita pahami sekarang ini, yang akan kami ulas di kesempatan selanjutnya insyaallah, yang menurut kami definisi yang tidak membumi cenderung memposisikan manusia sebagai makhluk langit, bukan makhluk yang masih berpijak di bumi dan butuhkan definisi yang tepat untuk tugasnya tersebut. Sebenarnya Islam adalah agama moderat, agama yang tidak hanya menjadikan umatnya sebagai makhluk akhirat, tapi juga disiapkan sebagai khalifah fil ard, yang salah satu tugas utamanya adalah memakmurkan bumi. Dalam banyak ayat Al-Quran kita dapatkan antara lain Quran Surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Bahkan kita sepakat bahwa ketika manusia masuk surganya Allah adalah bukan karena prestasi ibadah mahdhahnya yang merupakan ciri-ciri manusia langit, tapi masuk surganya adalah karena rahmat Allah, yang salah satu sebabnya adalah kontribusinya umat Islam dalam berjihad di jalan Allah, yang merupakan bagian dari pemahaman sebagai khalifah fil ard. Dari Jabir radhiyallahu an, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal soleh kamu tidaklah memasukkan kamu ke dalam surga, dan tidak pula menjauhkan dari api neraka, tidak pula aku, kecuali dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim nomor 2817. Karena jihad tidak bisa didefinisikan hanya dengan berperang di jalan Allah di medan pertempuran, tapi berjuang agar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk digunakan bagi kepentingan eksistensi dan kemuliaan Islam adalah bagian dari jihad. Menguasai dan menggunakan teknologi informasi untuk membangun eksistensi dan kemuliaan Islam adalah bagian dari jihad, karena jihad itu maknanya luas. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, kita pun bisa melihat bagaimana Allah mendeklarasikan Islam sebagai agama moderat, agama pertengahan. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam teori sosial pun kita akan dapati tidak lebih dari 20% saja orang-orang yang berhaluan kiri dan radikal memperjuangkan keyakinannya. Sebaliknya juga tidak lebih dari 20% saja yang berpikir dan bertindak sebaliknya. Maka kita akan memahami bahwa ada 60% orang-orang yang siap memberikan dukungan kepada para pejuang yang berhasil meyakinkan dan membuktikan bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, saya menggugat kepada para kiai, para ustadz, para ulama, kalau memang yang kalian perjuangkan itu adalah kebenaran yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia, maka bijaklah dalam menetapkan hukum bagi manusia, baik bagi pengikutmu maupun di luar golonganmu. Kemudian bijaklah dalam memahami ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka. Kalau Islam itu adalah mutiara, maka Islam akan tetaplah mutiara sekalipun berkubang dalam lumpur pekat hitam. Bersikaplah percaya diri dan moderat, yang memandang objek dakwahmu sebagai peluang bukan sebagai tantangan. Karena sesungguhnya hati-hati mereka adalah juga Tuhanmu yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang menciptakan. Dia akan tetap tersentuh pada kebenaran dan kelembutan. Hanya saja waktu dan ketetapannya yang belum kita dapatkan, sehingga perjuangan itu terasa begitu memberatkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.